Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi keamanan pada router board Mikrotik. Ya, tentunya banyak cara untuk pengamanan ya, baik itu pengamanan user password, firewall maupun proxy-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk pengamanan dasar Mikrotik. Namun ini ada beberapa lapisan pengamanan yang cukup baik lah ya yang kita lakukan. Ya, yang pertama nanti kita akan coba mengganti user password admin ya. Yang kedua baru kita nanti menutup port service, kemudian menutup akses MAC address, dan yang terakhir adalah menyembunyikan MAC address dan IP address ya. Baik, kita coba pengamanan di lapisan pertama ya. Kita mengganti user password daripada admin, yang mana bawaan defaultnya itu usernya admin dan passwordnya kosong. Nah, itu sistem default yang ada pada router board Mikrotik. Nah, kita coba ya, di refresh, dan di sini loginnya dengan admin, passwordnya kosong. Kita koneksikan dengan MAC address yang terdeteksi. Nah, ini akan masuk ke dalam Mikrotiknya ya. Maupun dengan SSH kita coba melalui aplikasi putih. Kita remote di sini dengan IP address-nya tentunya yang sudah kita ketahui. Ya, saya ketik IP Mikrotiknya 172.16.4.1 dengan menggunakan port 22. Nah, saya jalankan. Nah, loginnya sama, admin dan passwordnya dikosongkan saja. Nah, ini juga masuk ke dalam sistem Mikrotik ya. Namun ini tampilannya masih command list interface ya, dengan berbasis teks. Tentunya akan lebih rumit untuk konfigurasi melalui SSH. Nah, yang berikutnya kita coba bagaimana cara mengganti user dan passwordnya. Nah, itu ada di menu sistem, kemudian user, sistem, kemudian user. Nah, di situ kelihatan ya, defaultnya admin dengan hak akses full. Nah, itu kita bisa tambah, create ya, namanya misalnya saya buat Joko, bebas ya namanya. Nah, untuk aksesnya ini bisa pilih read atau write ya. Kalau mau akses penuh tentunya pilih yang full ya. Nah, untuk passwordnya ini baiknya kombinasi huruf angka maupun simbol ya. Tapi ini hanya untuk uji coba. Saya menggunakan password yang sederhana saja. Kemudian di apply, oke. Nah, ini tentunya sudah aktif untuk hak akses keduanya ya, baik admin maupun user Joko dengan hak akses full. Nah, di sini kita harus nonaktifkan yang defaultnya ya, agar yang aktif adalah yang sudah di custom. Nah, oke. Kita coba apakah sudah bisa untuk usernya. Nah, kita coba dengan admin, passwordnya kosong. Nah, tidak bisa ya, error. Nah, kita login dengan Joko, password yang sudah diberikan tadi, masuk. Oke, itu sudah untuk pengamanan di lapisan pertama. Nah, lalu kita akan coba menutup port service ya. Dari port service-nya ini tentunya defaultnya masih kebuka semua ya, baik itu port 80 maupun port winbox-nya.
atau SSH-nya, FTP-nya dan sebagainya ya. Karena hacker akan sangat mudah untuk masuk ke sistem kita melalui port yang terbuka. Jadi kita akan tutup port yang tidak kita gunakan. Bila perlu kita mengganti portnya. Nah, itu dengan cara di IP service. Nah, di situ semua port terbuka ya. Nah, dari IP, kemudian FTP, SSH, ya, telnetnya. Ya, ini semua kita disable. Disable. Nah, ini SSH menggunakan port 22 tadi ya, yang kita coba dengan layanan putih. Nah, kalau kita disable tentunya tidak akan bisa diakses melalui SSH putih. Ya, kita coba ya. Kita coba kembali akses menggunakan SSH port 22 yang sudah kita tutup. Apakah bisa? Network error ya, tidak bisa koneksi. Nah, itu karena kita tutup portnya. Nah, kalau kita buka kembali, ya, login dengan nama user yang sudah diganti tentunya, Joko. Passwordnya yang sudah kita set up tadi. Nah, masuk ya. Nah, begitu ya caranya untuk pengamanan dengan menutup port service-nya. Nah, kemudian yang lainnya juga kita bisa tutup, seperti akses melalui web ya, itu port 80 tentunya. Nah, itu akan lebih mudah, si hacker akan mengakses lewat web juga kalau kebuka ya. Tinggal login dengan user password yang sudah diganti tentunya. Nah, ini masuk sudah ya, juga melalui akses web port 80 tentunya. Nah, jadi port 80, nah ini bisa kita, kalaupun masih dibuka, ini bisa diganti portnya saja ya. Misalnya portnya saya ganti 90. Nah, apakah masih bisa diakses di sini? Nah, tidak bisa ya, karena defaultnya itu port 80 untuk web. Nah, caranya adalah dengan menambahkan titik 2, kemudian portnya 90. Nah, bisa masuk kembali seperti itu ya. Jadi itu caranya untuk menutup dari port service-nya ya. Jadi paling tidak kita mengganti portnya, atau sama sekali kita disable saja ya, agar lebih aman sekali. Itu kita disable, jadi hanya satu Winbox defaultnya 8291. Nah, ini kalau kita cukup akses Winbox, kita ganti saja portnya, misalnya 9090 ya, di oke. Nah, kita coba dari Winbox ya, kita close dulu, kita kembali login dengan Winbox. Nah, kalau dengan MAC address-nya tentunya bisa, tetap bisa ya, karena untuk port Winbox ini hanya untuk IP address ya. Nah, jadi kita kalau dari IP tentunya ini tidak bisa, karena portnya sudah kita tutup.
error ya. Nah, jadi caranya gimana? Kita tinggal menambahkan port yang kita ganti tadi, titik 2, 90, 90. Ya, kita koneksikan kembali masuk ya. Nah, gitu caranya. Jadi ini akan lebih aman ya daripada akses yang tidak diizinkan masuk. Nah, di sini hanya satu port yang kita buka dengan port yang sudah kita custom tentunya. Ini akan lebih aman tentunya ya. Nah, kemudian di lapisan ketiga tentu kita akan menutup akses MAC address. Tadi MAC address-nya bisa diakses ya. Nah, sekarang MAC address-nya kita tutup aksesnya. Jadi walaupun kedetek MAC address-nya itu tidak bisa ya. Caranya di tools Mac server. Nah, pilih tab ini Winbox ya. Nah, pilih none ya, itu kan diizinkan semua all, berarti kita pilih yang none saja ya, jadi tidak diizinkan semua. Oke, nah kita coba uji. Tadinya bisa kita akses melalui MAC address, apakah bisa sekarang? Error ya. Nah, itu tadi, jadi tidak dapat diakses. Nah, tentunya harus dengan IP dengan port yang di custom. Nah, begitu untuk lapisan yang ketiga ya, pengamanan lapisan ketiga. Dan ada lagi pengamanan lapisan keempat. Nah, ini lebih advance lagi ya tentunya, karena ini di sini MAC address dan IP address-nya sama sekali tidak terdeteksi di Winbox ya. Jadi tidak terbaca di Winbox-nya. Kalau biasanya kan kita akses Winbox akan mendeteksi semua MAC address yang terhubung ya. Nah, di sini masih kedetek ya. Nah, kita coba menyembunyikannya. Caranya di menu IP, naik port, pilih tab discovery setting. Nah, di sini interface-nya semua all ya, berarti kita pilih yang none ya. Semua interface-nya ditutup, discovery setting-nya. Nah, oke. Nah, di situ udah kelihatan listnya tidak juga muncul ya di discovery. Nah, kita uji coba di Winbox-nya.